Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi diberikan kesehatan dan rezeki keistiqomahan, amin. Saya sebelum menikah sudah bekerja karena kemapanan itu, karena anggapan dia sayalah yang harus menafkahi saya. Bukan, mohon maaf ini kurang bisa. Istri kan dia, seperti istri sudah mapan, ya. Suaminya malas. Anggapan dia sayalah yang harus menafkahi saya dan anak-anak. Dia hanya sedikit saja memberi kepada kami dan suami tidak tergerak untuk membiayai pendidikan anak-anak, Bu ya. Walaupun sekarang sudah diangkat sebagai ASN. ASN itu pegawai negeri, Bu ya, yang penghasilannya lebih besar dari sebelum dia diangkat. Selain itu suami juga suka bicara yang tidak pantas seperti anak durhaka, istri durhaka tanpa ada kejelasan situasi, sehingga membuat hari-hari saya itu lebih baik banyak diam daripada suami suka berkata-kata yang tidak layak. Padahal dia rajin sholat sunnah, puasa dan lain-lain. Saya masih bertahan demi anak-anak. Akhirnya saya tak paham akan konsep bakti pada suami itu seperti apa sih, Bu ya. Terima kasih. Anda harus bakti kepada suami dengan bermacam-macam rintangan yang ada pada Anda. Hormat kepada suami tetap dalam keadaan apapun, suami itu harus kewajibannya. Karena seperti melebihi bahkan melebihi daripada bakti Anda kepada orang tua, melampaui karena imam Anda di rumah Anda. Itu harus Anda pahami itu. Jangan ada celah, biarpun seandainya Anda diberi oleh Allah kekayaan lebih sekalipun, tawadhu lebih ditingkatkan. Justru kami ingatkan wanita karir, godaannya adalah bukan di lain-lain. Godaannya adalah di kesombongan karena dia punya kelebihan rezeki. Baik, ini adalah untuk wanita. Adapun bagi suami, baik biarpun istrinya kaya raya, tetap wajib beri nafkah. Suaminya nggak beri nafkah itu dung, saya tanya tidak. Ya, laki-laki model apa itu? Kecuali memang dia tidak mampu, tidak punya kerjaan, itu pun harus mengganti dengan kelembutan, minta maaf pada istri dan seterusnya. Tidak punya ini enggak, sehingga enggak dosa lagi karena dia tidak mampu. Yang enggak benar adalah ongkang-ongkang. Kecuali memang istri mengatakan, abang nggak usah kerja, abang ngaji aja, doain saya. Ini kan cerita misalnya ada seperti itu, kan ada suatu ketika ada seorang wanita kaya sukses punya seorang suami itu adalah seorang yang sangat alim, sehingga apa, suami suruh ngaji tok, istrinya bisnis, tapi bisnisnya bisnis terhormat karena kebun, nggak usah pakai ini, akhirnya sampai jadi pondok di Jawa Timur gede itu adalah karena apa, istrinya solehah, memang dari keluarga kaya, punya suami nggak boleh kerja, kerjanya suruh ngaji. Lah kalau begini kisahnya memang ini ada lain lagi, ini ongkang-ongkang. Ini laki-laki saya paling marah dengan model semacam ini. Anda tahu sapi? Ya, ya. Saya Pak Klus, dan sapi itu sama istrinya itu nggak pernah ngomong sama istrinya, hei istriku yuk buatin rumah buat saya, nggak ada. Bangun rumah bareng, nggak ada, istrinya jarak patungan carian. Dia cari nafkah sendiri dong, makan sendiri sapi, nggak usah minta ke istrinya, nggak ada kan? Mohon maaf, saya samakan dengan sapi biar sadar, laki-laki itu biar tahu diri. Cuma kalau Anda tidak mampu, hai para istri yang soleha, jika ternyata suami tidak mampu karena sakit, kalau memang nggak bisa bisnis dan sebagainya, nggak bisa kerja, kemuliaan bagi Anda wah istri soleha untuk memuliakan suami. Baik, tapi tetap kami kembalikan kepada istri bahwasanya biarpun suami Anda kayak apapun, dengan kedzalimannya kayak apapun, Anda tidak boleh berubah. Tetap pengabdian Anda harus ada. Makanya tadi bertanya begitu kan. Yang jelas kalau laki-laki begitu, aduh tidak menarik. Anda laki-laki apa? Laki-laki berapa nikah harus tanggung jawab tentang urusan nafkah. Jika ternyata Anda tidak mampu karena Anda fakir betul, nggak punya rezeki, tidak dosa. Karena kewajiban Anda mencari nafkah, bukan memberi nafkah. Mencari, berusaha. Nah, ini gara-gara istrinya sudah punya uang dan sebagainya, lalu nggak, berarti Anda tidak pernah ngasih makan anak Anda. Seperti itu, nggak bisa begitu hidup tuh. Islam ada aturannya. Istri suruh hamil, melahirkan dan sebagainya, suaminya ongkang-ongkang. Aduh, naudzubillah. Alasannya ibadah lagi, bahkan mungkin keliling ikut ustadz majelis kesana kemari. Ini pernah ada yang ngadu pada Buya, suami saya soleh banget, saya bangga dia, selalu ikut hadir pengajian Buya. Saya kena ini pengajian Buya. Iya, pengajian Buya dikejar ke sana kemari, tapi Buya tidak pernah ngasih nafkah saya. Siapa suamimu itu? Suruh pulang, tidak usah ikut pengajian saya. Kurang ngajar tuh orang. Apa alasan ikut pengajian istri nggak kasih nafkah?
model apa begitu tuh ya. Mohon maaf ini sedikit marah karena yang seperti itu banyak laki-laki model begitu tuh. Itu bukan laki-laki dia tuh. Iya, Buya. Saya sedih banget dengan tanggung jawab itu penting di hadapan Allah, ada hitungannya. Adapun jika seorang suami tidak mampu, istri hebat adalah menghibur hatinya abang emang nggak usah kerja pun tetap bangkrut. Abang dikir aja deh di rumah, masya Allah. Tapi ingat, wanita karir harus semakin tawadhu. Godaannya wanita karir adalah sombong. Semoga ini baik semua sengaja. Kadang-kadang saya itu harus marah-marah begini ini karena sering banyak kejadian begini ini, masya Allah. Ada lagi suami nggak pernah kerja, tapi kalau sudah waktu istrinya gajian ditunggu depan pintu. Diminta ajib, ini laki-laki atau apa ini, masya Allah. Ketemu di tong sampah model begitu tuh. Saya sedih dengan laki-laki begitu tuh. Baik, ya. Mohon maaf ini cambuk buat laki-laki. Kalau Anda merasa laki-laki seperti itu, Anda tinggal tobat saja deh biar indah rumah tangga Anda. Anda gak akan dicintai oleh anak Anda tidak dicintai oleh Allah, Anda tidak dicintai oleh Rasulullah. Mau kemana Anda? Anak Anda pun akan nek dengan Anda, wahai para bapak. Tidak bisa berbangga dengan bapak. Tidak bangga dengan bapak seperti itu karena bapaknya nyiksa ibunya. Dolim pada ibunya, nggak akan dibanggakan. Ini adalah nasihat buat Anda. Semoga Anda baik semuanya. Mohon maaf marah-marah, saya marah cinta kok. Saya betul pertanyaan ini sering kejadian begini, sering ngadu kepada kami. Alasannya ibadah, cari nafkah juga ibadah ya Mbak Allah. Selesai. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.